Manajemen Inter Milan akan mengadakan rapat darurat setelah kekalahan dari Juventus di Serie A. Saat ini Inter berada di urutan kedua klasemen Serie A dengan 54 poin. Lautaro Martinez dan kolega tertinggal 2 poin dari Napoli yang memimpin klasemen. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, rapat darurat dilaksanakan di pusat latihan klub. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi tim dan memotivasi para pemain untuk kembali ke jalur kemenangan. Inter berharap rapat ini bisa memberi energi positif untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Mohamed Salah mencetak penalti ke-50 untuk Liverpool dalam kemenangan 2-1 atas Wolves di Anfield. Salah kini menjadi salah satu eksekutor penalti terbanyak dalam sejarah Liverpool. Ia hanya tertinggal dari Steven Gerrard dengan 57 penalti. Dari 50 penaltinya, Salah sukses mengonversi 42 kali dengan tingkat keberhasilan 84%. Salah mencetak penalti pertamanya untuk Liverpool pada Oktober 2017, meski ia juga gagal mengeksekusi satu penalti di laga yang sama. Dengan masih banyaknya pertandingan di depan, Salah berpeluang mendekati rekor Gerrard sebagai eksekutor penalti tersukses dalam sejarah klub. Saat Barcelona memulai pertandingan melawan Rayo Vallecano, ada kejutan yang tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti yang dibuat oleh manajer Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk mencadangkan Jules Koundé dan memilih untuk memainkan Hector Ford sebagai bek kanan. Kini menurut Sport, Koundé telah dicoret dari susunan pemain oleh manajer Barcelona sebagai hukuman atas keterlambatannya menghadiri rapat tim. Flick telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ia sangat menghargai ketepatan waktu dan akan menghukum pemain yang tidak disiplin. Direktur olahraga Bayern Munich Christoph Reut memastikan bahwa timnya tidak akan bersaing lagi dengan Barcelona untuk mendatangkan bek andalan Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Reut menilai bahwa kini Bayern Munich telah memiliki lini belakang yang solid sehingga tidak lagi membutuhkan jasa Jonathan Tah. Karena itu, kini Barcelona menjadi klub favorit untuk mendatangkan Tah dari Leverkusen pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, mendatangkan Tah dengan status bebas transfer tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri. Calvin Verdong menjadi andalan NEC Nijmegen musim ini. Ia sudah bermain 24 kali, membuat 1 gol dan 1 assist. Pada Agustus lalu, Verdong memperpanjang kontraknya di Nijmegen yang membuatnya bertahan sampai 2028. Verdong mengaku dirinya sempat didekati PSV musim dingin lalu. Agennya sempat dikontak raksasa Eredivisie itu, namun tak ada transfer yang terjadi. Andai pindah ke PSV, Verdong bakal menjadi perbincangan mengingat ia merupakan mantan pemain Feyenoord. Pasalnya, rivalitas kedua tim itu cukup panas di Liga Belanda. Namun Verdong mengaku tidak khawatir karena ia menilai masanya di Feyenoord sudah lama. Lamine Yamal tampil sebagai starter saat Barcelona menghadapi Rayo Vallecano. Yamal melepaskan 4 tembakan, 3 umpan silang dan melewatkan 2 kesempatan mencetak gol sepanjang pertandingan. Performa Lamine Yamal di laga melawan Rayo Vallecano dikomentari pelatihnya Hansi Flick. Menurutnya, Yamal sudah bermain apik meski gagal mencetak gol. Di sisi lain, pertandingan kontra Rayo Vallecano menjadi rekor tersendiri bagi Yamal. Itu merupakan pertandingan ke-100 baginya sepanjang karir. Opta mencatat 83 pertandingan dimainkan Yamal bersama Barcelona dan 17 laga lainnya bersama timnas Spanyol. Casemiro mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan di Manchester United hingga kontraknya berakhir pada 2026. Pada musim ini, Setan Merah kesulitan dan sang gelandang kehilangan tempatnya sebagai starter reguler. Sebelumnya, Casemiro hanya dimainkan sebagai cadangan dalam 10 dari 11 pertandingan Liga United. Kehadirannya di lapangan sangat terbatas di bawah pelatih Ruben Amorim. Casemiro pun mengaku ingin bermain lebih sering lagi. Dengan kontraknya yang masih tersisa 1,5 tahun, Casemiro berharap bisa menyelesaikan kontraknya di United. Denda sebesar 65.000 pound sterling dijatuhkan kepada Arsenal lantaran perilaku para pemainnya di laga Liga Inggris pada bulan lalu. Pada laga tersebut, para pemain Arsenal melancarkan protes keras ke wasit Michael Oliver. Mereka tidak terima usai rekannya Lewis Kelly mendapatkan kartu merah di menit ke-43. The Gunners menjadi pemenang di laga itu dengan skor 1-0. 3 hari berselang, kartu merah buat Lewis Kelly juga dicabut. Namun Arsenal kini tetap mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 65.000 pound sterling akibat perilaku para pemainnya yang dianggap berlebihan dalam melakukan protes pada wasit.
Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi menarik seputar Manchester United. Ia menyebut Setan Merah akan bergerak aktif di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim saat ini tidak bahagia dengan komposisi pemain Manchester United. Ia menilai mayoritas para pemain Setan Merah kesulitan untuk menerapkan taktik yang ia rancang. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU akan aktif menjual beberapa pemain. Ini disebabkan dana belanja mereka cukup terbatas di musim panas nanti. Karena itu MU perlu menjual beberapa pemain untuk mendanai transfer mereka. Menurut Liverpool Echo, Liverpool dikabarkan kian intens dalam proses negosiasi kontrak baru dengan Mohamed Salah setelah penampilan gemilangnya musim ini. Salah sempat mengakui bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya bersama Liverpool karena lambatnya pembicaraan kontrak baru. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa ia mulai condong untuk bertahan, terutama berkat pengaruh pelatih Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan telah memberikan kepercayaan diri kepada Salah dan meyakinkannya bahwa Liverpool adalah tempat terbaik untuk mengejar lebih banyak trofi. Paris Saint-Germain dilaporkan hendak mengajukan tawaran untuk bintang Marseille Mason Greenwood. Menurut laporan Fichajes, Greenwood ditawar PSG dengan harga 70 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Jika transfer Greenwood ini benar-benar terwujud, Manchester United berhak mendapatkan jatah. Hal itu tertuang pada klausul transfer saat Greenwood dilepas MU ke Marseille. Dalam klausul itu, MU memperoleh 50% transfer Greenwood ke klub lain. Jika transfer Greenwood dari Marseille ke PSG terjadi, Setan Merah bisa mendapatkan sekitar 36 juta euro atau setara dengan 638 miliar rupiah. Menurut laporan terbaru dari Diario Sport, Barcelona tertarik untuk mendatangkan pemain muda milik Borussia Dortmund Jamie Gittens pada bursa transfer musim panas mendatang. Hal itu tak lepas dari penampilan apik yang ditunjukkan oleh pemain berusia 20 tahun tersebut. Akan tetapi Barca dipastikan bakal cukup sulit untuk mendatangkan Gittens ke Camp Nou pada musim panas mendatang. Pasalnya, menurut laporan dari Sky Sport, De Borussia meminta tebusan sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,36 triliun rupiah pada klub yang ingin memboyong Gittens. Ada rumor baru terkait perburuan striker Arsenal. The Gunners dilaporkan berencana merekrut salah satu striker top Serie A di musim panas nanti. Menurut laporan Fichajes, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Italia. The Gunners berminat pada striker milik Atalanta Matteo Retegui. Menurut laporan tersebut, Retegui masuk dalam radar Arsenal berkat performa apiknya bersama Atalanta. Menurut laporan yang sama, Arsenal bisa mendapatkan jasa Retegui. Namun mereka harus siap keluar uang dalam jumlah yang sangat besar. Atalanta dikabarkan membandrol sang striker di angka 70–80 juta euro. Meski bursa transfer musim panas masih jauh, spekulasi tentang rencana Barcelona untuk memperkuat skuad mereka musim depan sudah beredar. Tampaknya pemain sayap kiri baru akan menjadi prioritas utama Blaugrana di bursa transfer musim panas. Nama-nama seperti Luis Diaz dan Rafael Leao disebut-sebut sebagai kandidat potensial Barca untuk musim panas. Kini kabar terbaru dari Cadena SER mengonfirmasi bahwa Luis Diaz memang salah satu opsi yang diunggulkan Barcelona untuk memperkuat sayap kiri. Lebih jauh, laporan tersebut mengklaim bahwa salah satu impian sang pemain adalah bermain untuk Blaugrana. Klausul pelepasan dari Dan Huijsen bersama Bournemouth akan aktif pada bursa musim panas mendatang. Hal ini diyakini membuat sejumlah tim besar di Eropa segera menyiapkan proposal penawaran. Saat ini namanya masuk dalam daftar bidikan banyak tim besar Inggris maupun Eropa. Huijsen masih terikat kontrak di Bournemouth sampai akhir Juni 2030 mendatang. Jurnalis transfer Fabrizio Romano mengklaim jika Huijsen sekarang berada dalam radar Chelsea. Laporan yang sama menyebut bahwa Huijsen memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta pound sterling dan akan aktif di musim panas mendatang. Vinicius Junior dikabarkan telah memimpin pengambil alihan klub divisi 2 Portugal, yaitu FC Alverca. Nilai akuisisi ini dilaporkan mencapai 8 juta euro yang setara dengan 136 miliar rupiah. Langkah ini merupakan komitmen dan visi jangka panjang Vinicius dalam dunia sepak bola. FC Alverca saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan promosi ke Liga Utama Portugal. Dengan kepemimpinan Vinicius, klub berharap dapat mencapai target tersebut. Langkah ini tak hanya memperlihatkan ambisi Vinicius di dunia bisnis, tetapi juga menegaskan perannya sebagai tokoh penting dalam pengembangan sepak bola.
Masa depan Ruben Amorim sebagai pelatih MU mulai diragukan setelah serangkaian hasil buruk yang dialami tim musim ini. Kekalahan dari Tottenham Hotspur pada minggu lalu menjadi kekalahan ke-12 mereka di Premier League musim ini. Menurut Vicha Hess, manajemen MU sudah mulai mempertimbangkan opsi pengganti Amorim karena ia dinilai gagal membangun identitas permainan yang jelas dan memberikan hasil positif secara konsisten. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Dewan Klub mulai mengevaluasi calon manajer baru. 3 nama besar disebut telah masuk dalam radar mereka. AC Milan tersingkir dari Liga Champions usai ditahan imbang Feyenoord pada leg kedua babak 16 besar. Bermain di Stadion San Siro Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Rossoneri ditahan imbang tamunya 1-1. Bertindak sebagai tuan rumah, Milan berhasil memimpin dalam waktu 40 detik setelah kick-off. Santiago Jimenez berhasil membuat kejutan dengan membobol gawang tim tamu. Namun petaka menghampiri Milan di menit ke-51 setelah Theo Hernandez diusir keluar karena mendapatkan kartu kuning kedua. Keunggulan pemain membuka celah lebar bagi Feyenoord untuk bermain lebih dominan. Tim tamu pun berhasil menyamakan skor 1-1 melalui Julian Carranza di menit ke-73. Pada akhirnya, skor imbang 1-1 bertahan hingga laga tuntas. Bayern Munich berhadapan dengan Celtic pada laga leg kedua babak play-off 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tuan rumah di Allianz Arena, Bayern tampil dominan sejak awal laga. Namun mereka kesulitan untuk mencetak gol dan skor imbang 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, dominasi tuan rumah terus berlanjut. Namun lagi-lagi mereka kesulitan menembus pertahanan kuat tim tamu. Di menit 62, Celtic justru bisa mencuri gol melalui Nicolas Koon. Beruntung di menit 90+3, Bayern berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Alphonso Davies. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Bayern berhak melaju ke babak 16 besar setelah menang dengan skor agregat 3-2.